Dating all the way back to ancient Egypt, historical documents and artifacts have depicted a curious condition Kalau causing dilihat ini deformities, ada atrophy, ulama and zaman dulu varying di degrees of Mesir, paralysis. Bapak Ibu, By the 20th century, the sudah world terkena polio. suffered Jadi frequent polio itu outbreaks, sudah ada which sejak lama ya. otherwise healthy people were Dan kemudian ini unexplainably beberapa stricken video by this mysterious kasus condition. polio ya di As scientists Amerika ran yang for answers, the didokumentasikan saat disease itu. was reaching epidemic Jadi kalau proportions. dilihat In kasihan sekali ya. 1908, fear found a Kondisinya name in tidak polio. sangat tidak By the beruntung. time science declared its viral and contagious nature, word of poliomyelitis was spreading as fast as the virus itself. Polio targeted our most vulnerable, children under 5. Spread Jadi by kebanyakan fecal menyerang oral anak person-to-person di bawah 5 tahun. transmission, launching an attack on the Kondisinya nervous system, lumpuh, in some cases cacat, leading to permanen, tidak paralysis bisa in a matter diobati. of hours. Gitu ya. By mid-century, polio caused widespread panic, and the 1940s and menyebar seluruh 50s dunia would saat be itu. remembered for the spread of polio in Nah, ini epic proportion. Kalau zaman sekarang People itu were urged to alat avoid bantu crowded pernapasan, areas. karena Public polio itu menyerang pools and otot, movie theaters were ototnya, closed termasuk otot in pernapasan. reaction to Jadi rising pakai alat numbers bantu of polio pernapasan saat cases, itu. and citizens lived in fear of a disease of which we knew very little. In the early 1950s, outbreaks across the region caused myriad cases. The USA alone reported 60,000 cases in 1952, 21,000 of which were paralytic. Hospitals overflowed with polio victims encased in iron lungs. Parents and children were separated during long quarantine periods. The time period was marred by images of leg Nah, braces, setelah tumbuh kembang, iron akhirnya lungs, harus pakai alat bantu dan tidak wheelchairs, bisa disembuhkan and breathing kembali. mechanisms. Celebrities and politicians alike were afflicted, forcing the Americas to turn their attention to this disease. Ya, gitu, kira-kira gitu gambarannya ya, betapa parahnya penyakit polio. Tentunya kita para orang tua, Kang Teteh sudah punya keluarga ya, menginginkan anak-anak kita tumbuh kembang seperti ini, Bapak Ibu ya. Ini anak-anak sehat, ceria, lari-lari gitu ya. Kakinya sehat-sehat, fokusnya ke kaki ya, kakinya sehat-sehat. Nah ini adalah anak-anak yang tidak beruntung, lumpuh gitu ya, tumbuh kembang tulangnya tidak normal, berbentuk seperti O gitu ya. Kemudian setelah besar akan begitu mengecil kakinya. Setelah besar juga mengecil kakinya sehingga harus ada alat bantu, dan banyak sekali yang terkena di dunia gitu ya. Jadi ini contoh yang terkena polio. Virus polio itu ada diketahui tiga jenis. Disebutnya sederhana saja, ada tipe 1, ada tipe 2, ada tipe 3 gitu ya. Ada 3 tipe. Virusnya bisa difoto Bapak Ibu sekarang pakai alat canggih. Ada mikroskop yang bisa memfoto virus. Ini ukurannya sekitar 70 nanometer. Sangat-sangat kecil. Jadi tidak bisa dilihat dengan mata telanjang ya. Nah, ini menyebabkan kelumpuhan. Ini virusnya tuh apa sih? Ngapain sih dia tuh? Nah, dia menyerang tubuh, menyerang sel saraf Bapak Ibu. Menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian karena ototnya rusak gitu ya. Nafas pun kita butuh otot ya. Nah, itu ototnya rusak sehingga berhenti bernafas. Banyaknya menyerang anak di bawah 5 tahun ya. Jadi anak-anak kita. Kemudian, dengan pencegahan yang ada, tahun 88 masih ada sekitar 350.000 kasus. Di tahun 2021 sudah sangat menurun, ada 6 kasus. Jadi penurunannya di atas 99%. Artinya intervensinya ada loh, pencegahannya udah bisa gitu ya. Sampai menurunnya 99% kasusnya gitu ya. Di tahun 2021. Nah, polio tipe 2 ini yang virus liar sudah dinyatakan hilang di muka bumi ini tahun 99 Bapak Ibu ya, berdasarkan laporan tiap negara tentunya ya. Kemudian virus tipe 3 masih sudah berhasil tahun 2020 dinyatakan hilang, tidak ada kasus. Tapi tipe 1 ini masih ada Pak. Masih ada. Apakah semua yang kena virus bisa sakit? Enggak. Ternyata ada sekitar 90% itu tidak memiliki gejala, teman-teman. Hanya sebagian kecil yang bisa menimbulkan gejala. Nah, kemudian gejalanya itu apa saja? Demam, kelelahan, sakit kepala, muntah, kemudian kekakuan leher gitu ya. Karena menyerang otot tadi. Nah, kemudian ada 3 kelompok ketika terjangkit penyakit ini. Ada yang non paralisis, artinya tidak lumpuh gitu ya. Ada yang paralisis, ada yang lumpuh.
Kemudian ada yang sindrom pasca polio yang menyebabkan sulit bernafas dan lain-lain. Nah, yang paling mudah dikenali adalah contohnya yang di gambar sebelah kiri tadi atau di video tadi, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana sih menularnya polio ini? Apakah seperti COVID yang ke udara kemudian kita harus pakai masker, gitu ya? Nah, ternyata Bapak Ibu, polio itu masuknya lewat pencernaan. Jadi lewat mulut, lewat makanan, lewat minum yang kita minum, yang anak-anak kita minum, gitu ya. Dan ditularkannya ini tidak melalui hewan, tidak seperti COVID yang loncat-loncat antar binatang gitu ya. Ini murni dari manusia ke manusia, gitu. Nature-nya begitu. Nah, kemudian dapat bertahan beberapa waktu di dalam tinja, di dalam kotoran. Nah, gimana cara sih kotoran bisa masuk lagi ke mulut? Ternyata kalau kita lihat ya, lingkungan yang kunci utamanya di sini. Nah, jadi sumber penularan ini juga tentunya pada anak-anak yang belum diimunisasi, belum punya kekebalan. Itu mudah dihinggapi virus gitu ya. Kalau ada kekebalan tentunya dimatikan oleh antibodi yang timbul di dalam tubuh. Nah, ternyata lingkungan ini prekursornya atau yang membuat dia beredar dan menjangkiti masyarakat lain. Jadi kalau dari kotoran yang ada di sanitasi seperti ini, kemudian airnya digunakan dan masuk lagi ke dalam tubuh, makanya itu sumber penularan utama dari penyakit polio ini. Nah, bagaimana pengobatannya? Sayangnya teman-teman, Akang Teteh, obatnya tidak ada. Jadi ini tidak ada. Sekali terkena, anak kita, amit-amit gitu ya, ini tidak bisa dikembalikan kembali. Setelah kecil gitu, udah kecil sampai tua. Pencegahannya apa saja? Nah, ini yang sudah sangat-sangat bertahun-tahun terbukti efektif, tadi bisa turun 99% adalah ini. Satu, imunisasi. Hanya satu-satunya yang efektif itu, yang paling besar ya. Kemudian imunisasi yang seperti apa? Yang berkali-kali diberikan, yang sesuai anjuran. Kalau saya udah kok 1 kali, nah itu nggak cukup, itu belum kebal, gitu ya. Jadi yang berkali-kali sesuai anjuran. Vaksinnya seperti apa sih saat ini yang beredar? Ada 2 tipe, teman-teman, Akang Teteh. Ada yang oral polio disebutnya ya. Kalau oral itu berarti kan dia dimasukkan ke mulut, diberikannya secara tetes. Ini yang disukai anak-anak ya, tanpa sakit, tanpa suntik, dan rasanya manis, seperti permen gitu ya. Yang kedua ada yang disuntikan. Kelebihannya adalah karena diteteskan di mulut. Ingat virus polio yang liar tadi masuknya lewat mana? Lewat mulut ya. Kalau diberikan tetesan ke mulut, ini menimbulkan kekebalan di saluran pencernaan. Jadi ada kelebihannya. Kalau disuntikan, kekebalan timbul tapi hanya di jaringan darah gitu ya, sedikit sekali di saluran pencernaan, tapi dua-duanya ini dipakai di dunia. Dikala outbreak atau dikala KLB, kejadian luar biasa, yang seperti inilah yang direkomendasikan oleh Badan Regulasi Dunia pun gitu ya. Kenapa? Karena ini langsung menahan dari salur infeksinya, yaitu di saluran pencernaan. Sedangkan ini belum direkomendasikan untuk kejadian KLB, karena disuntikan di sini butuh proses lebih lama, menimbulkan kekebalannya gitu ya. Ini yang lebih direkomendasikan. Demikian. Nah, kalau kita lihat perjalanan polio di Indonesia, Kang Teteh, ini di tahun 95 sampai 97 ada PIN dulu ya. PIN polio. Ini sangat berhasil, tapi di 2005 ada kejadian importasi. Virusnya itu dari mana? Dari Timur Tengah. Dari Timur Tengah ya, tempat tadi kantong-kantong penularan. Sehingga ada ORI ya. Kemudian adanya outbreak response immunization dan berhasil, alhamdulillah, segala institusi dikerahkan, ini berhasil. Sampai 2014 Indonesia dinyatakan bebas polio 2014. Nah, kemudian 2015 polio tipe 2 yang ganas tadi dinyatakan musnah di muka bumi seluruh dunia termasuk Indonesia. 2020 sudah mendapatkan izin edar atau emergency authorization dulu saat itu karena terjadi wabah di tahun 2020 dari Badan POM ya, artinya sudah dievaluasi. Kemudian dari WHO sudah mendapatkan emergency use listing, bahkan ini digunakan di global, di dunia. Kemudian 2023 sudah mendapatkan izin edar dari Badan POM dan prekualifikasi WHO, sehingga kita bisa supply ke UNICEF, ke WHO, dan digunakan di berbagai negara. Ini adalah vaksin pertama di dunia juga yang menggunakan skema ini Bapak Ibu, emergency use listing. Artinya kalau wabah terjadi, mekanisme ini percepatan, kira-kira gitu ya, bisa diberikan sebelum keluarnya NIE. Nah,